Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluhlatakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Hancurnya dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya, mengumumkan Jepang telah menyerah. Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur and credentials are presented. Nampaknya aku harus memberitahukan berita ini kepada golongan muda lainnya. Bahkan saya mendengar berita di radio BBC London di Bandung yang menyatakan Jepang menyerah kepada sekutu, yang berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan kita. Benar itu, Jepang sudah tidak memiliki wewenang lagi di negeri kita. Sebaiknya kita memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Bung Syahir benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta bantuan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak segala pemberian hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Setuju? Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Peganggasan Timbur, nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 21. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian di sini? Kami kesini karena ingin bertemu Bung Karno, Bu. Bapak ada di dalam, silakan masuk biar saya memanggil Bapak. Ada perlu apa kalian ke sini? Saya mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami, para pemuda berkumpul untuk mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah sebuah pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan.
Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus memerdekakan dan memproklamasikan bangsa ini sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita akan mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kalau begitu, kami pamit undur diri, Bung. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Bung Karno langsung membicarakan permasalahan tersebut. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan Fiat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Hilangnya Bung Karno dan Bung Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, tapi saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan memberikan jaminan ketika kembali ke Jakarta. Aku juga memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selamat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapatkan beberapa kesepakatan, pergilah Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Jepang tak mungkin membiarkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi kalau mereka tahu bahwa kita akan membahas rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Sekitar pukul 23, rombongan Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23, rombongan tiba di Jakarta. Ketika Soekarno dan Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya dan para anggota PPKI. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenang, silakan masuk semuanya. Selama kalian berada dalam kediaman rumah saya, kalian semua akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda pergi ke ruang makan dulu. Saya akan beristirahat dahulu. Baik, terima kasih Pak Wira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati.
Soekarno membacakan konsep proklamasi. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPU PKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, dia yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Dia yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Iya. Lalu siapa akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir di malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan dari hasil jerih payah bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan Soekarno. Baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah kalau begitu, kalau Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Soekarno, Jalan Penggagasan Timur nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, di Jalan Penggagasan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberikan kehormatan pertama kali dalam sejarah untuk mengibarkan bendera ini. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.